Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Morning Call saat ini bersama dengan saya, Pendeta Jebelino Adiputra Kastanya. Dan pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh diizinkan untuk bangun di pagi hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan, semangat baru untuk menjalani seluruh aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, bimbing kami, terangi hati dan pikiran kami sehingga dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan serta hidup di dalam firman yang benar, sehingga kami mampu menjadi terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap menerima firman Tuhan. Amin. Pembacaan pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13-37 yang menyatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberikan isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu telah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem.
Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tentunya kita sedang menantikan atau mengharapkan kabar baik yang kita terima, dan tentunya membawa dampak positif dalam kehidupan yang kita jalani dengan segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang takut akan Allah di Antiokhia di Pisidia, yang menantikan kabar baik yang dapat membangun dan menguatkan kehidupan mereka. Lalu di situ kita melihat ada Paulus yang berdiri dan berbicara tentang Allah dan karya keselamatannya dalam kehidupan bangsa Israel, serta nubuat tentang kebangkitan juru selamat yang berada dalam garis keturunan Daud, orang yang berkenan di hadapan Allah, yang telah tertulis di dalam kitab nabi-nabi yang biasa dibaca dan didengar oleh orang-orang Yahudi. Dan nubuat itu telah digenapi dan menunjuk pada Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus mau menyampaikan dan mengajak mereka yang mendengarkan khotbah Paulus saat itu untuk memahami bahwa karya keselamatan Allah tidak hanya ada dalam kehidupan nenek moyang mereka bangsa Israel, melainkan juga telah dinyatakan dan digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit. Sehingga kabar yang disampaikan ini bukan hanya dapat membawa sukacita, melainkan dapat menguatkan, meningkatkan, meneguhkan iman di dalam Kristus bagi mereka yang telah mendengar dan menerima kabar keselamatan itu. Sebagai orang percaya dan yang hidup beriman di dalam Yesus Kristus, tentunya kita telah mendengar kabar baik ini, bukan? Sehingga hingga saat ini kita yakin bahwa Allah masih berkarya menyatakan karya keselamatannya bagi umat manusia. Kabar baik ini yang juga mungkin dinantikan dan diharapkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, masih banyak orang-orang yang berada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam menjalani kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin terlintas dalam pikiran mereka bagaimana mereka dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah kesulitan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita gunakan kesempatan ini menjadi alat Tuhan untuk berbagi dan membawa kabar baik tentang karya keselamatan Allah bagi saudara-saudara kita. Kabar baik itu dapat dinyatakan melalui kepedulian dan kasih kita terhadap sesama. Contohnya dengan bantuan yang kita berikan, dukungan serta doa kita yang dapat menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, jadilah kabar baik bagi sesama, sehingga mereka pun yang menerima kabar baik ini tidak hanya melihat untuk menghibur mereka saja, melainkan kabar baik ini juga membuat mereka memahami bahwa kehidupan mereka dan kita semua berada dalam rancangan karya keselamatan Allah yang mengokohkan dan menguatkan iman, hati, dan diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami.
Ya Tuhan, terima kasih untuk segala karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami hingga saat ini. Sehingga kami terus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kami untuk terus melangkah, menempuh kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Ya Tuhan, mampukan kami juga untuk menjadi kabar baik bagi sesama kami yang lain, sehingga kasih Kristus terpancar melalui diri kami bagi sesama kami yang lain, sehingga mereka yang menerima kabar baik itu boleh bersuka cita dan terhibur, serta menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon Tuhan memimpin langkah hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan sekian Morning Call saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.